Ini adalah Gestalt psikologi ya yang kita pelajari siang hari ini salah satunya. Prinsipnya begini, bila beberapa objek itu dihadirkan dalam jarak pandang kita, maka kita cenderung menerima objek tersebut sebagai suatu pola gitu ya. Dalam komunikasi juga sama. Ketika gambaran atau penjelasan atau gestur tubuh tadi ya yang kita sampaikan itu ambigu atau tidak jelas ya, maka customer juga pasti akan merangkai sendiri di dalam pikirannya. Ini maksudnya apa nih? Nah, dia akan merangkai sendiri. Itu otomatis setiap manusia akan merangkai makna gitu ya. Keseluruhan itu lebih dari penjumlahan bagian-bagian. Gestalt itu suatu totalitas. Artinya begini, kalau cara ngomong, kata-kata tambah cara ngomong tadi body language ya plus kata-kata, 1 tambah 1 bukan 2 artinya gitu loh. Jadi kata-katanya ini, gesturnya ini dia bisa memaknai dengan hal yang lain. Jadi maknanya itu berbeda gitu nanti ya. Artinya bisa beda. Jadi Gestalt itu mempercayai bahwa manusia itu melihat sesuatu itu secara totalitas, secara keseluruhan dan sesuai dengan opininya gitu. Jadi kita tidak bisa lagi nanti kalau komplain customer kita bilang, nah, tapi kan kalimat yang saya pakai sudah benar Pak, sudah tepat Pak. Nah, tapi tidak begitu cara kerjanya manusia. Manusia melihat itu keseluruhan, bukan hanya kata-kata yang kita sampaikan, tapi cara kita melayani, cara kita menyambut, itu dia rangkai, dan dia akan membentuk opini sendiri. Nah, manusia itu cenderung mempersepsikan sesuatu sesuai dengan hal yang telah ia ketahui. Nah, ini dia. Ya, tadi ketika lihat gambar panda, cuman hitam-hitam kan, ceplok. Ada yang bilang pandanya tersenyum. Ya, itu mungkin dia sedang apakah baru lihat sesuatu yang tersenyum atau selama ini dia lihat panda tersenyum, panda melotot, ya. Nah, dia bayangan itu muncul sebagai panda melotot karena apa? Ya, selama ini mungkin sering lihat panda melotot atau lihat panda aja gitu ya. Dia persepsikan sesuai dengan yang dia ketahui. Kalau Bapak Ibu perhatikan, gambar tadi kan tidak ada garisnya. Betul ya, cuma ceplok hitam, tapi kita tuh ada imajinasi sendiri membentuk gambar gitu ya. Terus wajah orang ke samping, ke depan, itu ada yang bilang depan benar, ada yang bilang samping kiri benar. Tergantung kita sudutnya tuh lihatnya tuh yang mana gitu ya. Nah, di dalam komunikasi juga sama. Kita menyampaikannya A, customer tuh bisa lihat dari sisi terserah dia yang mana. Nah, ini persoalan. Ini adalah psikologi manusia ya. Jadi langkahnya apa ketika kita menjelaskan sesuatu kepada customer sesuai Gestalt supaya dia tidak salah paham. Yang pertama, kalau kita menjelaskan, buat framing terlebih dahulu. Ya, seandainya tadi yang panda tadi, ya, misalnya saya bilang ini adalah sebuah contoh hewan, misalnya, itu akan lebih mudah. Tapi tadi tidak ada yang salah, panda semua, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan saya bilang ini bukan hewan, di awal saya bilang saya akan framing. Gambar ini bukan sejenis hewan, maka Anda kan lain. Anda kan mikir, kayaknya panda, tapi bukan hewan. Anda kan cari gambaran lain. Nah, manusia juga demikian. Manusia juga gitu, teman-teman. Ya. Lalu gambar wanita, tadi ada yang gambar lihat orang saksofon, gitu kan ya. Tergantung sudut mana yang teman-teman lihat. Kalau teman-teman lihat sudut hitamnya lebih banyak, akan muncul orang kayak main saksofon. Kalau teman-teman lihat sudut putihnya lebih banyak atau hitam-hitam lebih sedikit, akan kelihatan wajah wanita. Ya, mana benar, mana salah? Tidak ada benar, tidak ada yang salah. Semuanya benar, tergantung sudut pandang masing-masing. Prinsipnya adalah kalau kita menyampaikan sesuatu, tadi benar, body language, termasuk gestur dan kalimat yang kita pakai, customer akan melihat itu sebagai keseluruhan. Lalu dia akan rangkai, sopan enggak, ramah enggak. Nah, itu persoalannya. Jadi langkah awal supaya tidak salah paham, kita framing dulu. Contoh, Anda ingin menyampaikan kepada keluarga pasien bahwa pasien itu butuh ICU, ya butuh perawatan lebih lanjut ICU. Namun ICU penuh. Nah, kadang-kadang kan orang ngomong, selamat siang Bu, saya ingin menyampaikan bahwa ICU-nya penuh, jadi segera saja dirujuk ke tempat lain Bu ya. Nah, dia nyampaikannya mengenai ICU penuh. Kita tidak framing, ya. Maka kita bilang ICU penuh, itu muncul kesan macam-macam. Ya, Bapak Ibu boleh cat masing-masing. Kalau saya bilang Bapak Ibu ICU penuh, silakan mencari rumah sakit lain. Kira-kira kesan apa? Kesan apa yang bisa muncul di pikiran Bapak Ibu atau pikiran pasien? Yuk coba silakan cat masing-masing. Saya tunggu catnya. Kalau saya hanya bilang ICU penuh, silakan ke rumah sakit lain. Kira-kira kesan apa yang didapat? Atau teman-teman bisa memaknai itu dengan apa? Yuk silakan. Yuk silakan cat. Ya silakan dipikirkan sejenak. Langsung cat. Begitu kepikiran. Kalau saya bilang Bapak Ibu ICU-nya penuh gitu.
tidak peduli, penolakan kemungkinan karena pakai BPJS ya, menolak pasien, ada kesan penolakan. Nah, betul nggak? Betul, tidak empati, ya, terus merasa ditolak, bagus sekali itu. Ya, RS tidak memberi solusi dan terkesan lepas tangan. Banyak sekali mereka diusir. Ini benar, menolak. Ya, karena pakai BPJS kemungkinan, ya, betul, diusir, kecewa. Ya. Nah, betul kan? Bergulir. Dia lihat dari sisi hitamnya, dia dari sisi lainnya, betul nggak? Jadi, Bapak Ibu, mengapa itu muncul? Padahal kita tidak bilang kita nolak, enggak. Padahal kita tidak bilang, Ibu karena pasiennya ada BPJS, jadi kita tidak mau terima. Bukan, tidak bilang gitu. Kita cuma bilang ICU penuh. Tapi pasien bergulir tuh. Dia memaknai itu. Nanti lihat kenapa dia memaknai gitu. Prinsipnya, kalau berbicara pertama, framing dulu. Agar pikiran pasien itu fokus ke topik gitu. Sebenarnya tujuan kita mengarahkan ICU penuh, kita ingin menyampaikan apa sebenarnya gitu ya. Nah, kita framing. Jadi seperti ini, contoh. Ini contoh aja ya. Selamat siang Ibu Ani, saya Heri, humas dari Rumah Sakit Anggrek. Saya ingin mendiskusikan mengenai tindakan cepat yang harus dilakukan untuk menangani pasien. Nah, yuk silakan cat. Ini saya mencoba melakukan framing supaya pikiran pasien itu fokus ya. Nah, ya, jadi framingnya, kata kuncinya, nanti Bapak Ibu boleh pakai ini atau boleh modifikasi sendiri ya. Saya ingin mendiskusikan mengenai tindakan cepat yang harus dilakukan untuk menangani pasien. Ya, silakan dicat kembali kira-kira kesan apa yang Bapak Ibu tangkap, makna apa yang Bapak Ibu tangkap di sini. Saya framing dulu di depan seperti ini. Yuk, silakan dicat. Saya ingin mendiskusikan mengenai penanganan cepat yang harus dilakukan untuk menangani pasien. Ya, silakan cat Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau saya framing ini apa yang makna apa yang Bapak Ibu dapat? Ya, saya ingin mendiskusikan mengenai tindakan cepat yang harus dilakukan untuk menangani pasien. Ya, silakan dicat Bapak Ibu. Ya, tindakan medis yang diperlukan pasien bersifat urgent, akan ada solusi seperti ketersediaan kamar. Oke, bagus sekali Bu Florita. Tadi Pak Ahmad juga, kita membantu pasien memecahkan masalahnya, ada solusi yang ditawarkan. Baik, mantap sekali. Merasa dipahami, humas menunjukkan keinginan membantu. Bagus sekali ya. Wow, mantap. Merasa diperhatikan. Ya, nah bagus sekali, beda ya nangkepnya ya. Padahal nanti yang disampaikan nanti sama ya. Ingat, framing awal ini penting. Bersahabat, cepat memberikan solusi. Wah, ini mantep nih orang nih ya, gitu ya. Bersahabat, cepat memberikan solusi ya. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Anda perhatikan, maknanya berbeda total ya. Humas menunjukkan keinginan membantu, merasa perhatikan, empati, kenyamanan dalam berkomunikasi sudah enak duluan nih. Respon cepat, humas sehingga pasien dan keluarga pasien merasa diperhatikan, dilayani, didampingi dengan cepat, memberikan solusi terbaik, merasa diperlakukan dengan baik dan memberikan solusi terbaik. Wah, mantap sekali nih saatnya nih. Nah, merasa diperlakukan dengan baik, solusi terbaik. Oke, baik. Nah, oke Bapak Ibu perhatikan, maknanya beda, ya. Nah, jadi kalau kita belajar dari psikologi pasien, menurut Gestalt, ya, karena pasien itu melihat gambaran besarnya. Ya, ini ada ibu cut anak mendengarkan keluhan. Nah, ini positif kan ya, semuanya positif. Kita buat framing dulu. Ya, karena framing kita tujuannya itu kita ingin menyampaikan bahwa Bu, pasien ini penting. Betul nggak? Tujuan kita kan itu kan. Bu, pasien ini penting. Itu dulu. Itu yang kita sampaikan. Bukan Bu, ICU penuh. Wah, dia mikir, wah BPJS nih nolak nih, saya miskin nih. Oke, framing dulu. Nah, Bapak Ibu, nanti coba di tempat kerja masing-masing mencari, ada boleh memodifikasi framingnya tuh mau model seperti apa. Oke, ya kalau saya tindakan cepat menangani pasien gitu, atau apa gitu ya. Lalu nanti ada case lagi, misalnya kita harus menyiapkan kamar dulu nih, tapi butuh waktu 2 jam. Nah, ngomongnya gimana? Nah, kadang kalau kita nggak framing tuh, Bu ditunggu dulu ya Bu ya, selama 2 jam. Dia mikir, nah, tapi apa framingnya? Oke, framing itu kita buat pasien fokusnya ke apa? Ini oke, fokusnya adalah tindakan cepat, tindakan cepat, tindakan cepat, tindakan cepat. Sehingga ketika ngobrol sama kita, pikiran dia tindakan cepat. Ini penting, itu pikirannya dia. Pasiennya penting. Oke, lalu dia akan bertanya, what next? Oke, clear ya? Ketika, tindakan cepat, dia udah masuk framing. Lalu pikiran selanjutnya, what next? Nah, kalau sudah masuk ke what next, lalu apa Pak selanjutnya? Nah, ini enak. Nah, baik Ibu, masuk.
Apa yang bisa Bapak Ibu bantu? Misalkan mencarikan rumah sakit lain, tergantung kebijakan rumah sakit kan. Misalkan kita punya daftar rumah sakit rujukan, misalnya apa? Misalkan ambulan kita bisa dipakai untuk mengantarkan atau apa. Nah, Bapak Ibu tentu harus tahu langkah selanjutnya apa. Oke, ini framing. Oke, jadi kalau yang pertama ini sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya terserah Anda. Wah, kayak iklan ya. Ini dulu. Oke, clear ya. Yuk, saya akan lanjutkan. Oke, ini case start.